Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Mbak Ayu Wandira, apakah hadir? Hadir Bu. Selanjutnya, Mbak Diana Lutfia Rahma, apakah hadir? Hadir Bu. Ya, selanjutnya Mbak Widya Ningsih, apakah hadir? Hadir Bu. Baik. Baik, hadir semua ya. Sekarang kita akan membahas tentang arus listrik searah. Ibu akan mempresentasikan dulu. Baik, di sini kita akan belajar tentang rangkaian listrik arus searah. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu listrik arus searah? Ya Bu. Iya, Mbak Widya. Diana Bu. Oh iya, Mbak Diana, mohon maaf ya, saya salah menyebut. Iya. Arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Ya. Ya, itu benar. Dan ini ada lagi ya, pengertian arus searah, yaitu arus searah merupakan rangkaian listrik dengan arus stasioner dalam artian polaritas tetap yang tidak berubah terhadap waktu. Besaran-besaran utama yang menjadi perhatian dalam listrik arus searah adalah kuat arus dan tegangan. Dan beda tegangan yang bekerja pada komponen resistif dengan sumber arus tegangan konstan. Selanjutnya, siapa yang tahu hukum Ohm? Saya Bu. Ya, silahkan, Mbak Ayu. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik atau I yang mengalir pada suatu kawan konduktor sebanding dengan beda potensial atau V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Ya, benar sekali. Nah, di sini maksudnya yaitu semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir.
Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, maka semakin kecil pula arus yang mengalir. Nah, ini rumusnya ya. I sama dengan V dibagi R dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik, V sama dengan tegangan listrik, dan R sama dengan hambatan listrik. Nah, selanjutnya apa contoh dari hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Widya. Contoh hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari ada pemanasan listrik, kipas angin, sama pengatur suhu setrikaan listrik. Ya, benar. Selanjutnya yaitu ada bunyi hukum Ohm. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara ujungnya, sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, regangan, dan lainnya tetap konstan. Nah, ini adalah contoh rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Ohm. Di sini ada A yang adalah untuk mengukur kuat arus, sini R adalah hambatan, dan sini V adalah tegangan. Di sini ada grafik hasil percobaannya ya. Ya, selanjutnya kita ke sini. Berdasarkan grafik berikut, maka ini ya hubungannya antara kuat arus dan tegangan. Ini rumusnya yang tadi, hukum Ohm, I sama dengan V per R, V bagi R. Ini jika mencari hambatannya, V bagi I. Jika cari tegangannya, I dikali R. Ini ya keterangannya tadi udah Ibu jelaskan yang di awal. Selanjutnya Ibu kasih soal ya. Ini ada 3. Yang pertama dikerjakan oleh ini ya, Mbak Diana. Yang kedua Mbak Ayu. Yang ketiga Mbak Widya ya. Dikasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Baik. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu.
Mungkin mukamu desa. Mohon maaf nih. Ya, 2 menit lagi ya anak-anak. Siap, Bu. Siap, Bu. Ayo, yang pertama Mbak Diana. Berapa jawabannya? Mari kita koreksi sama-sama ya. Besarnya nilai arus listriknya 10 miliampere, Bu. Oh ya. Selanjutnya Mbak Ayu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nilai arus listriknya 1 ampere, Bu. Ya. Ya, yang terakhir, soal terakhir Mbak Widya. Nilai arus listriknya 0,66 ampere, Bu. Ya. Sudah bisa ya berarti. Iya, Bu. Iya, Bu, sudah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan. Dalam rangkaian listrik, hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1945. Dalam kelistrikan, sambungan utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian yang kita kenal sekarang dengan hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Kedua hukum dasar rangkaian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian listrik majemuk yang cukup rumit dan tetapi sebagian orang menyebut kedua hukum ini dengan aturan Kirchhoff karena rangkaian ini terlahir dari hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan listrik. Nah, pada hukum Kirchhoff ini kita membahas hukum Kirchhoff yang pertama dulu ya. Nah, hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah arus listrik yang masuk atau menuju satu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar
atau meninggalkan titik percabangan. Nah, bisa dilihat ini ya gambarnya. I masuk sama dengan I keluar. Ya. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah listrik muatan yang ada pada sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar percabangan tersebut. Ibu akan memberikan contoh video tentang praktikum hukum Kirchhoff 1. Kalian bisa simak dan diperhatikan ya, supaya kalian lebih paham. Jika kita perhatikan rangkaian komponen pada papan tercetak lampu bekas ini, maka kita akan menemukan 3 macam rangkaian, yaitu 1. Rangkaian komponen yang tak bercabang. Yang kedua, rangkaian komponen yang bercabang. Dan yang ketiga, rangkaian yang merupakan gabungan dari keduanya. Untuk menghitung kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik, dapat digunakan aturan-aturan yang akan kita bahas dalam percobaan berikut ini. R1 4,7 kilo ohm, R2 1 kilo ohm, R3 2,2 kilo ohm, R4 10 kilo ohm, ampere meter 1. Ampere meter 2, ampere meter 3, ampere meter 4. Kita hidupkan catu daya. Perhatikan penunjukan semua ampere meter. Tegangan catu daya kita naikkan secara perlahan. Tegangan catu daya kita naikkan perlahan-lahan. Perhatikan terus penunjukan keempat ampere meter ini.
Karena berapapun tegangan yang diberikan, ternyata penunjukan A1, A2, A3, dan A4 tetap sama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada rangkaian listrik yang tak bercabang, kuat arus di semua titik sama. R1 4,7 kilo ohm, R2 1 kilo ohm, R3 2,2 kilo ohm, R4 10 kilo ohm, ampere meter 1, ampere meter 2, ampere meter 3, ampere meter 4, kita hidupkan catu daya. Perhatikanlah nilai yang ditunjukkan oleh A1, A2, A3, dan A4. Tegangan catu daya kita besarkan secara perlahan. Perhatikan terus angka yang ditunjukkan oleh keempat ampere meter. Amati terus angka yang ditunjukkan oleh keempat ampere meter dan coba cari hubungan angka yang ditunjukkan oleh keempat ampere meter. Ternyata dari hasil pengamatan nilai yang ditunjukkan oleh A1, A2, A3, dan A4 terlihat adanya kecenderungan A1 sama dengan A4 sama dengan A2 tambah A3. Dari gambar rangkaian di atas, jika A1 sama dengan kuat arus yang masuk pada titik cabang 1 dan A2 sama dengan kuat arus yang melalui R1 dan R3, A3 sama dengan kuat arus yang melalui R2 dan R4, dan A4 sama dengan kuat arus yang keluar dari titik cabang 2, maka pada titik cabang 1 berlaku I sama dengan I1 tambah I2.
Sedangkan pada titik cabang 2, I1 tambah I2 sama dengan I. Adakah yang mengetahui ini merupakan hukum apa? Hukum Kirchhoff pertama, Pak Guru, yang berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Ya, betul sekali. Anda benar. Nah, voltmeter ini adalah alat perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, ampermeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik baik untuk listrik DC maupun AC yang dalam rangkaian tertutup. Yang ketiga yaitu ahometer, yaitu alat untuk mengukur hambatan listrik, yaitu daya adalah alat perkakas daya untuk menahan tegangan listrik mengalirnya arus listrik dalam satu konduktor. Yang kedua, ampermeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur multimeter. Multimeter adalah alat untuk mengukur listrik yang sering dikenal sebagai ada dalam rangkaian tertutup. Yang dapat mengukur tegangan, alat untuk hambatan maupun arus, yaitu daya listrik. Daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam satu konduktor. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah alat untuk mengukur listrik yang sering dikenal sebagai arus listrik adalah aliran muatan yang dapat mengukur tegangan elektron hambatan dari kutub negatif ke positif. Terjadinya arus listrik karena perpindahan elektron negatif ke daerah yang ke daerah pembelajaran hari ini. Dan terjadinya arus listrik karena perpindahan elektron negatif ke daerah yang kekurangan elektron positif. Arus listrik memberikan energi pada alat elektronika dengan mengalirkan arusnya melalui rangkaian listrik pada saat terjadinya arus elektron berpindah ke lintasan yang kekurangan elektron melalui rangkaian. Maka energi potensial listrik dipindahkan dari sumber listrik ke alat dalam bentuk energi lainnya seperti energi pada blender. Yang kekurangan elektron mungkin itu saja pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Elektron berpindah ke lintasan yang kekurangan elektron. Maka cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi lainnya seperti energi pada blender. Itu saja pembelajaran dari sama-sama hari ini. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.